Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua baik-baik aja ya. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak hanya diharuskan untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan tanpa terkecuali kita juga diharuskan belajar di rumah. Untuk itu, Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang teks berita. Untuk itu, kalian perhatikan terus ya apa penjelasan Ibu tentang teks. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Jadi, teks berita adalah teks yang memaparkan peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang disiarkan melalui berbagai media berdasarkan fakta. Jadi, di dalam teks berita itu terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yaitu 5W plus 1H. Apa aja itu anak-anak? Ini ya Ibu kasih tahu. Jadi unsur-unsur yang membangunnya itu ada kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Jadi unsur-unsur tersebutlah yang membangun suatu berita itu di dalam teks. Jadi kalau tidak terdapat unsur-unsur di dalamnya, kita tidak dapat menulis teks berita dengan baik. Selain terdapat unsur-unsur yang membangun, teks berita juga memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Jadi ciri-cirinya yaitu mengandung fakta, yaitu sesuatu yang sebenarnya terjadi tanpa direkayasa atau berdasarkan opini seseorang. Lalu ada aktual. Aktual itu peristiwa yang diberitakan masih segar gitu. Yang misalnya baru saja terjadi tadi pagi, langsung dibuat deh teks beritanya. Jadi beritanya itu belum basi. Lalu ada juga bersifat objektif. Nah, objektif ini berdasarkan sudut pandang kita itu, maksudnya tidak berdasarkan sudut pandang seseorang, melainkan sebenarnya yang terjadi. Lalu ada juga sumber yang terpercaya. Jadi kalau kita menulis berita nih, teks berita, kita tidak boleh menulis dari sumber yang tidak benar, atau biasanya yang kita sebut berita hoax ya. Jadi kita dalam menulis berita itu harus mencari narasumber yang benar agar berita yang kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan alias mengandung fakta. Selain itu, berita yang kita buat harus unik dan menarik. Kalau berita kita tidak unik dan menarik, berarti biasa aja kan? Kita kan sudah melihat itu sehari-hari, untuk apa kita lihat lagi? Seperti itu. Untuk sarana belajar kita, Ibu akan menampilkan satu buah video mengenai berita. Jadi dari video itu kita tonton bersama, lalu setelah itu kita bisa menentukan bagaimana unsur-unsur yang terdapat di dalam berita tersebut. Ini, polisi menemukan ribuan masker dan menangkap pemilik rumah dan 2 pelaku lain penimbun masker. Pelaku mengaku mendapatkan masker berbagai merek ini dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara melalui media sosial. Ratusan masker ini dikumpulkan sejak 3 pekan lalu dan menurut rencana akan dipasarkan di wilayah Makassar hingga ke luar negeri dengan harga di atas harga normal melalui media sosial. Berhasil mengamankan 3 orang pelaku penimbunan masker ini, kemudian mereka melakukan usaha tanpa izin. Dari hasil interogasi sementara kurang lebih 3 pekan. Dari kurang lebih 3 pekan ini mereka peroleh di barang, kemudian terkait dengan situasi terkini, ada pengumuman kemarin kan yang ada juga WNI yang ini, jadi harganya semakin naik dan mereka harganya juga semakin tinggi. Hingga saat ini, barang bukti yang disita berupa 280 box masker berbagai merek, serta sejumlah telepon seluler. Sementara 3 pelaku penimbun masker masih menjalani pemeriksaan dan 1 diantaranya merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Makassar.
Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Berdasarkan video yang kita tonton tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya di dalam video berita tersebut terdapat unsur-unsur yang membangun teks berita, yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan, ya kan? Jadi dari video tersebut kalau apanya berarti tentang penimbunan masker. Siapa? Oknum-oknum penimbun masker. Mengapa? Mengapa hal tersebut mereka lakukan gitu? Karena memang saat ini sedang ada pandemi COVID-19 yang mana membuat banyak oknum memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan. Padahal banyak orang kan yang memerlukan masker, tetapi oknum-oknum ini justru menimbunnya untuk mencari keuntungan pribadi. Lalu bagaimana proses itu terjadi? Lalu di mana terjadinya? Ini terjadinya di Sulawesi. Lalu kapan hal tersebut terjadi? Bisa dipahami? Nah, untuk sarana belajar kita tadi, Ibu kan sudah menampilkan video berita nih. Untuk sekarang, untuk sarana belajar kalian di rumah sebagai ganti proses pembelajaran kita di sekolah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya sama seperti yang Ibu berikan tadi. Ibu paparkan video berita, lalu kalian cari unsur-unsur yang membangun teks berita tersebut. Bisa? Jadi nanti Ibu kirimkan videonya, kalian tonton, lalu kalian tentukan unsur-unsur yang membangun di dalam teks berita tersebut. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Ibu harap kalian semua bisa menjaga kesehatan kalian dengan baik ya. Jangan keluar rumah ya, tetap di rumah saja dan melakukan banyak hal yang positif agar kalian tetap produktif dan aktif. Dengan itu Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.